Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di atas atap rumah terasa berat, segelap gumpalan awan yang enggan menumpahkan hujan. Di dalam, udaranya terasa lebih menyesakkan. Septi memandang suaminya, Irwan, yang duduk termenung di kursi rotan tua. Di atas meja di antara mereka, tergeletak 3 pucuk surat. Warnanya berbeda, pengirimnya pun berbeda, namun isinya sama. Ancaman. Tagihan utang yang bunganya terus mencekik, menggerogoti sisa-sisa harapan mereka hingga nyaris tak bersisa. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang menenangkan, melainkan jurang dalam yang setiap hari terasa semakin lebar. Sudah sebulan ini mereka jarang berbicara. Makan di meja yang sama namun terasa berseberangan pulau. Tidur di ranjang yang sama namun punggung saling membelakangi, membawa mimpi buruk masing-masing. Semua ini bermula dari janji manis Irwan setahun yang lalu. Sebuah usaha kecil-kecilan, katanya. Modal pinjaman dari beberapa orang yang ternyata adalah rentenir berhati dingin. Irwan meyakinkan Septi bahwa dalam 6 bulan, hidup mereka akan berubah. Usaha itu akan meledak, semua utang lunas, dan mereka bisa merenovasi rumah peninggalan orang tua Septi ini. Septi, dengan cinta yang masih buta, percaya. Ia mendukung penuh, bahkan rela menjual beberapa perhiasan warisan untuk tambahan modal. Namun, 6 bulan berlalu menjadi 8, lalu 10, hingga setahun penuh. Usaha itu tidak pernah meledak, melainkan lenyap seperti asap. Uang modal habis tak berbekas, menyisakan tumpukan utang yang kini menjadi teror harian mereka. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Sep, suara Irwan akhirnya memecah sunyi. Terdengar parau dan kalah. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Pandangannya terpaku pada lantai plester yang retak. Septi menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan kekuatan yang entah tersisa di mana. Ia lelah. Lelah bekerja sebagai buruh jahit dari pagi hingga petang dengan upah yang hanya cukup untuk makan. Lelah melihat wajah ibunya, Ibu Imah, yang selalu berusaha tersenyum meski tahu menantunya telah membawa putri satu-satunya ke dalam masalah besar. Kita sudah membahas ini berkali-kali, Mas. Jual motor? Usulnya untuk kesekian kali, meski sudah tahu jawabannya. Irwan langsung menggeleng. Jangan. Itu satu-satunya kendaraan kita. Kalau ada apa-apa dengan ibu, bagaimana kita membawanya ke puskesmas? Tidak, motor jangan. Alasan yang sama, tameng yang sama. Septi tahu, Irwan lebih mencintai motor gagah itu daripada harga dirinya. Motor itu adalah satu-satunya simbol kejantanan yang tersisa, setelah usahanya gagal total dan ia kini lebih banyak menganggur di rumah. Septi memejamkan mata sejenak. Bayangan wajah orang-orang berbadan tegap yang datang menagih utang 2 minggu lalu melintas di benaknya. Cara mereka berbicara, cara mereka menatap seisi rumah, seolah mengukur harga setiap perabotan untuk disita. Puncaknya adalah ketika salah satu dari mereka menunjuk pada Ibu Imah yang sedang duduk di dalam, lalu berkata dengan nada sinis, "Kalau tidak bisa bayar, orang tuamu saja suruh kerja." Kalimat itu menghantam Septi lebih keras dari tamparan. Saat itulah sebuah keputusan nekat mulai terbentuk di dalam kepalanya. Keputusan yang menyakitkan, namun terasa seperti satu-satunya pintu keluar dari labirin gelap ini. Malam itu, setelah Irwan tertidur dengan pulasnya seolah tak punya beban, Septi masuk ke kamar ibunya. Ibu Imah belum tidur. Wanita tua itu duduk di tepi ranjang. Tangannya yang keriput mengusap sebuah foto usang di pangkuannya, foto almarhum suaminya. Belum tidur. Enduk? Tanyanya lembut, suaranya menenangkan seperti angin malam. Septi duduk di sampingnya, meraih tangan sang ibu dan menggenggamnya erat. Hangat. Kehangatan yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Bu, Septi mau bicara. Ibu Imah menatap putrinya lekat. Mata tuanya yang sedikit rabun, masih mampu membaca setiap gurat kesedihan di wajah Septi. Bicaralah. Ibu mendengarkan. Dengan suara bergetar, Septi mengutarakan niatnya. Menjadi tenaga kerja wanita. Sebuah agen di kota sebelah sedang membuka pendaftaran. Gajinya besar, cukup untuk melunasi semua utang Irwan dalam setahun dan sisa untuk memperbaiki rumah.
Awalnya Ibu Imah menolak keras. Bagaimana mungkin ia tega membiarkan anak perempuan satu-satunya pergi jauh ke negeri orang, bekerja untuk orang asing, sementara nasibnya di sana tidak ada yang tahu. Tapi Septi terus meyakinkan. Ia menggambarkan masa depan yang lebih baik. Rumah yang tenang tanpa teror penagih utang. Irwan bisa memulai lagi usahanya dengan benar. Dan yang terpenting, ibu bisa hidup tenang di masa tuanya. Lalu siapa yang menjagamu di sini, Bu? Septi tidak tega meninggalkan ibu sendiri. Isak Septi, air matanya akhirnya tumpah. Ibu Imah mengusap punggung putrinya. Ada Irwan. Dia suamimu, dia juga anak ibu. Dia pasti akan menjaga ibu. Ada nada ragu dalam suaranya, namun ia berusaha menyembunyikannya demi menenangkan hati Septi. Keesokan harinya, Septi menyampaikan keputusan finalnya kepada Irwan. Reaksi pertama Irwan adalah penolakan yang dramatis. Ia memukul meja, berteriak bahwa ia telah gagal sebagai suami, bahwa ia tidak akan pernah membiarkan istrinya membanting tulang di negeri orang demi membayar kesalahannya. Tapi Septi tahu, itu semua hanyalah sandiwara. Di balik semua drama itu, ia melihat sebersit kelegaan di mata suaminya. Kelegaan karena beban itu akan segera terangkat dari pundaknya. Setelah sandiwara penolakan itu usai, Irwan berubah menjadi suami yang paling suportif. Ia yang mengantar Septi mengurus semua surat-surat, ia yang memuji keberanian istrinya, dan ia yang bersumpah di hadapan Septi dan Ibu Imah. Sore itu, di ruang tengah yang menjadi saksi bisu semua masalah mereka, Irwan bersimpuh di hadapan Ibu Imah. Ia meraih kedua tangan ibu mertuanya dan menciumnya. Air matanya mengalir deras, membasahi punggung tangan yang keriput itu. Ibu, Irwan mohon maafkan semua kesalahan Irwan. Irwan janji, selagi Septi pergi, Irwan yang akan menjaga ibu. Irwan akan menjadi anak ibu. Makan, minum, kesehatan ibu, semua akan Irwan urus. Jangan khawatirkan apapun. Irwan akan pastikan ibu hidup nyaman dan bahagia sampai Septi pulang nanti. Septi yang melihat pemandangan itu ikut risak. Secercah harapan tumbuh di hatinya. Mungkin ini adalah titik balik bagi Irwan. Mungkin rasa bersalah ini akan mengubahnya menjadi pria yang lebih bertanggung jawab. Ibu Imah mengangguk pelan, mengusap kepala menantunya. Ibu percaya padamu, Wan. Jaga dirimu, jaga juga rumah ini. Malam sebelum keberangkatan, Septi membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sebuah kalung emas sederhana dengan liontin berbentuk bunga. Itu adalah satu-satunya peninggalan berharga dari almarhum ayahnya. Ia mengambil kalung itu dan membawanya ke kamar sang ibu. Ibu Imah sudah terbaring di ranjangnya. Septi duduk di sampingnya. Dengan lembut ia memakaikan kalung itu di leher ibunya yang kurus. Bu, ini kalung dari Bapak. Septi titip di sini, ya. Biar kalung ini yang menjaga ibu selagi Septi jauh. Jangan pernah dilepas. Bisik Septi, suaranya serak menahan tangis. Ibu Imah menyentuh liontin bunga di dadanya, terasa dingin di kulitnya. Ia mengangguk, air matanya mengalir di pelipis. Ia memeluk putri satu-satunya itu dengan erat, pelukan yang syarat akan doa dan kekhawatiran yang tak terucapkan. Dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, Irwan mengintip pemandangan itu. Matanya tidak tertuju pada dua perempuan yang sedang berpelukan itu, melainkan terpaku pada kilau emas kalung yang kini melingkar di leher Ibu Imah. Sebuah kilau yang berbeda, kilau yang membangkitkan sisi gelap di dalam dirinya. Perpisahan di terminal bus terasa seperti adegan dalam film drama yang lambat dan menyakitkan. Udara pagi yang dingin terasa menusuk tulang, sama dinginnya dengan perasaan Septi saat harus melepaskan genggaman tangan ibunya. Ibu Imah tidak banyak bicara. Bibirnya terkunci rapat, berusaha menahan isak tangis yang bisa meledak kapan saja. Namun matanya berbicara segalanya. Ada ketakutan, kerinduan, dan doa yang tak putus di sana. Septi memeluk tubuh ringkih itu untuk terakhir kali, mencoba menghafal aromanya, aroma campuran minyak kayu putih dan kasih sayang yang tak terbatas. Septi pergi dulu, Bu. Jaga kesehatan baik-baik, bisiknya di telinga sang ibu. Irwan berdiri di sampingnya, memainkan perannya sebagai suami yang berduka dengan sangat baik. Ia merangkul bahu Septi, sesekali mengusap air mata yang tidak pernah benar-benar jatuh. Hati-hati di sana, sayang. Jangan lupa kabari Mas. Jangan khawatirkan ibu, beliau aman bersamaku.
Ucapannya terdengar begitu tulus, cukup untuk membuat beberapa calon penumpang lain menatap mereka dengan iba. Namun saat Septi melangkah menaiki tangga bus, dan menoleh ke belakang untuk terakhir kali, ia melihat sesuatu yang ganjil. Ibu Imah masih menatapnya dengan pandangan penuh kesedihan, sementara Irwan sudah sedikit memalingkan wajah, matanya sibuk melirik ke arah lain, seolah pikirannya sudah berada di tempat lain. Sebersit perasaan tidak enak menyelinap di hati Septi, namun suara klakson bus yang memekakan telinga membuyarkannya. Perjalanan ribuan kilometer itu adalah awal dari kehidupan baru yang keras. Negara tempatnya bekerja ternyata tidak seramah yang ia bayangkan. Majikannya adalah pasangan tua yang sangat disiplin dan perhitungan. Hari-hari Septi diisi dengan bekerja dari subuh hingga larut malam. Membersihkan rumah besar yang terasa kosong, memasak makanan yang asing di lidahnya, dan mencuci pakaian yang tak ada habisnya. Tidak ada waktu untuk beristirahat, apalagi mengeluh. Satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah foto kecil yang ia selipkan di bawah bantalnya. Foto dirinya, Irwan, dan Ibu Imah yang tersenyum di hari pernikahan mereka. Setiap malam, sebelum terlelap dalam tidurnya yang singkat, Septi akan memandangi foto itu. Ia akan mencium wajah ibunya, lalu wajah suaminya, membisikkan doa agar mereka di rumah baik-baik saja dan sehat selalu. Rasa rindu pada masakan ibu, pada obrolan ringan di sore hari, pada aroma rumah, seringkali menyiksanya hingga menangis dalam diam. Kamarnya yang sempit dan pengap terasa seperti penjara. Ia merasa terasing, sendirian di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur. Bahasa menjadi tembok tebal yang memisahkannya dari dunia luar. Ia hanya bisa mengangguk dan tersenyum, mengerjakan semua perintah tanpa bisa banyak bertanya. Setiap pekerjaan yang ia lakukan, setiap tetes keringat yang jatuh dari pelipisnya, ia niatkan untuk satu tujuan, melunasi utang dan segera pulang. Bayangan wajah ceria Ibu Imah dan Irwan yang menyambutnya di depan pintu rumah, menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bergerak, bahkan saat tubuhnya terasa remuk. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari gajian pertama. Saat majikannya meletakkan beberapa lembar uang kertas asing di telapak tangannya, jantung Septi berdebar kencang. Ia menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Inilah hasilnya. Hasil dari semua lelah, rindu, dan air mata yang ia tahan selama sebulan penuh. Jumlahnya bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berulang kali menghitung uang itu, memastikan tidak ada yang salah. Pikirannya melayang ke kampung halaman. Uang ini bisa membayar cicilan utang pertama yang paling besar. Sisanya cukup untuk kebutuhan makan sebulan, untuk membeli vitamin dan susu untuk ibu, dan mungkin Irwan bisa membeli bibit tanaman untuk mengisi kebun belakang. Senyum terukir di bibirnya untuk pertama kalinya setelah sebulan. Keesokan harinya, di hari liburnya yang pertama, Septi pergi ke pusat kota untuk mengirimkan uang. Dengan bantuan seorang teman sesama pekerja migran, ia berhasil menemukan agen pengiriman uang. Dengan tangan sedikit gemetar karena gugup dan bahagia, ia mengisi formulir, menuliskan nama Irwan dan nomor rekeningnya. Tolong pastikan uang ini sampai secepatnya. Pak, ini sangat penting, pesannya pada petugas. Petugas itu hanya mengangguk rutin. Namun bagi Septi, transaksi itu terasa begitu sakral. Ia merasa seperti sedang mengirimkan harapan, mengirimkan potongan nyawanya kembali ke rumah. Setelah uang terkirim, Septi segera mencari wartel untuk menelepon ke rumah. Jantungnya berdebar tidak karuan, membayangkan suara bahagia Irwan dan ibunya. Setelah beberapa kali nada sambung, akhirnya telepon diangkat. Halo? Suara Irwan terdengar di seberang. Mas, ini aku, Septi. Seru Septi, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sayang. Ya Tuhan, akhirnya kamu menelepon. Mas kangen sekali. Suara Irwan terdengar begitu riang dan penuh semangat. Bagaimana kabarmu di sana? Kamu sehat, kan? Tidak ada yang macam-macam, kan? Septi tertawa lega. Semua kekhawatirannya menguap begitu saja. Aku baik-baik saja, Mas. Aku sehat. Mas dan Ibu bagaimana kabarnya? Aku rindu sekali. Kami juga baik, baik sekali. Apalagi sekarang. Tadi Mas baru cek. Uang kirimanmu sudah masuk. Terima kasih banyak, sayang. Kamu benar-benar menyelamatkan kita. Syukurlah kalau sudah masuk. Langsung bayarkan utang yang paling besar ya, Mas. Sisanya tolong belikan semua keperluan ibu. Vitaminnya jangan lupa. Belikan juga susu kalsium yang mahal itu, tidak apa-apa. Terus belikan ibu makanan yang enak-enak. Pesan Septi panjang lebar. Pasti, sayang, pasti. Kamu tenang saja. Justru itu yang mau Mas ceritakan. Tadi pagi, setelah uangnya masuk, Mas langsung ajak ibu ke pasar.
Mas belikan beliau ayam kampung, ikan segar, buah-buahan. Beliau senang sekali. Ini sekarang kami baru saja selesai makan siang enak, cerita Irwan dengan antusias. Hati Septi menghangat, membayangkan ibunya bisa makan enak. Syukurlah, Mas. Aku senang sekali mendengarnya. Boleh aku bicara dengan ibu sekarang? Aku ingin dengar suaranya. Tiba-tiba ada jeda sejenak di seberang telepon. Oh, ibu, suara Irwan terdengar sedikit ragu. Waduh, sayang, ibu baru saja masuk ke kamar. Beliau kecapean habis jalan-jalan di pasar tadi. Sekarang lagi istirahat, kasihan kalau dibangunkan. Tadi juga sudah minum obatnya itu bikin cepat mengantuk. Septi sedikit kecewa, namun ia bisa mengerti. Oh, begitu ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Salam saja untuk ibu, ya. Bilang aku rindu sekali. Pasti, nanti Mas sampaikan. Kamu jaga diri baik-baik di sana, ya. Jangan terlalu lelah bekerja. Setelah beberapa menit lagi bertukar kabar, telepon pun ditutup. Septi meletakkan gagang telepon dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia sangat bahagia karena uangnya sudah sampai dan suaminya terdengar begitu perhatian pada ibunya. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Saat Irwan sedang berbicara tadi, samar-samar Septi mendengar suara dari latar belakang. Bukan suara televisi biasa. Terdengar seperti suara musik dangdut dengan volume yang cukup kencang, diselingi suara tawa cekikikan yang bukan seperti tawa ibunya. Ibunya tidak pernah suka musik sekeras itu. Septi mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin hanya tetangga yang sedang punya hajatan. Mungkin ia hanya salah dengar. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebuah benih keraguan yang sangat kecil tanpa sadar telah tertanam di dalam hatinya. Bulan-bulan berikutnya berlalu dalam rutinitas yang monoton dan menguras tenaga. Septi telah beradaptasi dengan kehidupan barunya, bukan karena ia menyukainya, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Tubuhnya sudah terbiasa bangun sebelum fajar dan baru bisa beristirahat jauh setelah matahari terbenam. Tangannya yang dulu lembut kini menjadi kasar dan kapalan, bukti nyata dari kerja kerasnya. Setiap tanggal gajian, ia akan melakukan ritual yang sama, menyisihkan sedikit untuk pegangan darurat, dan mengirimkan sisa terbanyak ke rekening Irwan. Baginya, setiap lembar uang yang ia kirimkan adalah satu langkah lebih dekat untuk pulang. Setiap kiriman adalah sepotong harapan, sebuah doa agar kehidupan di kampung halaman membaik. Komunikasi mereka berjalan rutin, seminggu sekali. Irwan selalu terdengar ceria dan penuh kabar baik. Utang kepada rentenir pertama sudah lunas, katanya di bulan kedua. Atap rumah yang bocor sudah ditambal, katanya di bulan ketiga. Ia bahkan mulai menanam cabai dan tomat di pekarangan belakang, agar tidak perlu sering membeli. Semua terdengar sempurna, terlalu sempurna. Septi ingin sekali mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Ia butuh percaya, karena kepercayaan itulah satu-satunya pegangannya di tanah asing ini. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal. Setiap kali ia meminta untuk berbicara dengan Ibu Imah, Irwan selalu punya alasan. Ibu lagi di kamar mandi, sayang. Nanti telepon lagi saja kalau sudah selesai, katanya suatu kali. Septi pun menelepon lagi 1 jam kemudian, namun teleponnya tidak diangkat. Di lain waktu, alasannya berbeda. Wah, kamu telat. Ibu baru saja pergi ke pengajian rutin di masjid. Pulangnya sore. Septi tahu, ibunya memang rutin ikut pengajian, jadi ia tidak curiga. Puncak kejanggalan terjadi pada bulan keempat. Seperti biasa, setelah mengirim uang, Septi menelepon ke rumah. Kali ini, Irwan terdengar lebih bersemangat dari biasanya. Sayang, Mas punya kejutan untukmu, serunya riang. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Septi. Sebuah foto. Di dalam foto itu, Irwan merangkul Ibu Imah. Keduanya tersenyum ke arah kamera. Irwan tampak sehat dan segar, mengenakan kemeja baru yang bagus. Di sampingnya, Ibu Imah memang tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Bibirnya tertarik ke atas, namun matanya terlihat sayu dan kosong. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Septi melihatnya, terbalut daster tua yang warnanya sudah pudar. Daster yang sama yang sering ibunya pakai untuk bekerja di dapur. Septi memandangi foto itu lama sekali. Hatinya terbelah. Satu sisi ingin bersorak gembira melihat mereka berdua, namun sisi lain merasakan ada yang salah. Mas, kenapa ibu kurusan? Dan kenapa ibu pakai daster itu terus? Bukankah aku sudah bilang untuk membelikan ibu beberapa baju baru yang bagus? Tanya Septi, mencoba agar suaranya tidak terdengar menuduh. Di seberang telepon, Irwan tertawa.
Kamu ini ada-ada saja. Itu hanya karena sudut pengambilan fotonya. Ibu tidak kurusan, malah makannya banyak sekarang. Soal baju, sudah Mas belikan 3 setel baju baru. Tapi kamu kan tahu sendiri bagaimana ibu. Beliau lebih suka pakai baju yang lama, katanya lebih nyaman. Baju barunya disimpan di lemari, katanya untuk dipakai kalau lebaran nanti. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Sangat masuk akal. Septi tahu betul sifat ibunya yang hemat, dan tidak suka memamerkan barang baru. Ia pun memarahi dirinya sendiri dalam hati, karena sudah berpikiran buruk. Ia kembali memandangi foto itu, mencoba fokus pada senyum mereka dan mengabaikan tatapan kosong di mata ibunya. Memasuki bulan ke-6, kesabaran Septi mulai menipis. Sudah setengah tahun ia tidak mendengar langsung suara wanita yang telah melahirkannya. Kali ini, ia tidak mau menerima alasan apapun. Mas, aku tidak mau tahu. Aku mau bicara sama ibu sekarang. Sekarang juga, katanya dengan nada tegas yang membuat Irwan terdiam sejenak. Baiklah, baiklah. Sebentar, Mas panggilkan. Terdengar suara langkah kaki dan panggilan samar. Tak lama kemudian, suara yang paling ia rindukan akhirnya terdengar, namun suara itu membuatnya lebih cemas. Halo, Enduk. Suara Ibu Imah terdengar sangat lemah, nyaris seperti bisikan. Tidak ada energi, tidak ada kehangatan seperti yang biasa ia dengar. Ibu. Ini Septi, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat, kan? Tanya Septi cepat, jantungnya berdebar kencang. Iya, Enduk, ibu sehat. Jawabannya singkat dan terdengar ragu. Benarkah? Suara ibu kok lemah sekali? Apa ibu sakit? Ibu makan apa hari ini? Vitaminnya diminum teratur. Kan? Apa Mas Irwan merawat ibu dengan baik? Septi memberondong ibunya dengan pertanyaan, berharap mendapatkan jawaban yang menenangkan. Hening sejenak. Terdengar suara tarikan napas berat. Ibu makan sama telur. Vitamin ada. Irwan baik. Setiap kata diucapkan dengan jeda, seolah membutuhkan seluruh tenaga hanya untuk berbicara. Sebelum Septi sempat bertanya lebih jauh, telepon itu sudah diambil alih. Sudah ya, sayang, suara Irwan kembali terdengar. Kasihan ibu, bicaranya masih susah karena baru sembuh dari batuk pilek. Nanti malah kambuh lagi kalau banyak bicara. Yang penting kamu sudah dengar sendiri kan, semuanya baik-baik saja. Telepon pun ditutup. Septi berdiri mematung di bilik wartel yang pengap. Tubuhnya terasa dingin. Penjelasan Irwan tentang batuk pilek sama sekali tidak menenangkannya. Insting seorang anak memberitahunya bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Suara ibunya yang lemah dan jawaban yang terputus-putus itu terus terngiang di telinganya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Septi tidak memandangi foto di bawah bantalnya. Ia justru menangis semalaman, memeluk lututnya, merasa begitu jauh dan tidak berdaya. Beberapa minggu kemudian, Septi iseng membuka akun media sosialnya, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Ia mengunggah sebuah foto pemandangan kota dari jendela kamarnya, dengan keterangan singkat, melihat pemandangan ini setiap hari, tapi hati tetap merindukan pemandangan sawah di kampung halaman. Sebuah status sederhana untuk melepas sedikit beban di hatinya. Ia tidak menyangka, status itu akan menjadi pembuka kotak Pandora. Keesokan paginya, ia melihat ada sebuah notifikasi pesan masuk. Dari Wati, teman sekolahnya dulu yang rumahnya hanya berjarak beberapa gang dari rumahnya. Hati Septi sedikit terhibur. Senang bisa terhubung lagi dengan teman lama. Dengan senyum, ia membuka pesan itu. Namun, senyumnya langsung memudar saat membaca baris pertama. Kalimat-kalimat di layar ponsel itu seolah melompat dan menampar wajahnya. Isi pesan itu singkat, namun setiap katanya bagai belati yang menusuk jantung Septi. Sep, maaf aku lancang. Aku lihat statusmu dan tidak tega. Kamu harus tahu. Septi, kamu yakin ibumu baik-baik saja? Aku beberapa kali lihat beliau di pasar, sendirian. Beliau kurus sekali, wajahnya sedih, seperti orang bingung. Dan yang paling membuatku kaget, beberapa hari yang lalu aku lihat suamimu, Irwan, di kota. Dia sedang makan di warung sate mahal bersama seorang perempuan. Perempuan itu bukan kamu. Dan dia memakai kalung emas dengan liontin bunga, persis seperti kalung peninggalan ayahmu yang biasa dipakai ibumu. Septi membaca pesan itu berulang kali. 5 kali. 10 kali. Napasnya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ponsel di tangannya terasa begitu berat, hingga akhirnya jatuh ke lantai. Dunianya yang selama ini ia bangun dengan susah payah di atas pondasi harapan dan kepercayaan, kini retak dan mulai runtuh berkeping-keping. Kehancuran tidak datang seperti banjir bandang,
melainkan seperti racun yang merambat pelan. Setelah membaca pesan dari Wati, Septi tidak langsung berteriak atau mengamuk. Ia justru membeku. Ia duduk di tepi ranjangnya selama berjam-jam, menatap dinding kosong, sementara kata-kata Wati terus berputar di kepalanya. Kurus sekali. Seperti orang bingung. Bersama perempuan lain. Memakai kalung ibuku. Setiap frasa adalah sebuah siksaan. Tahap pertama adalah penyangkalan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Wati salah lihat. Mungkin itu bukan ibunya. Mungkin itu kalung yang mirip. Mungkin perempuan itu hanya rekan bisnis Irwan. Mungkin. Tapi hatinya tahu, semua pembelaan itu bohong. Setelah penyangkalan reda, datanglah badai amarah. Amarah yang begitu pekat hingga membuatnya gemetar. Ia marah pada Irwan atas pengkhianatannya. Ia marah pada perempuan itu. Ia marah pada dirinya sendiri karena begitu bodoh dan naif. Bagaimana bisa ia tidak menyadari semua kejanggalan selama ini? Suara Irwan yang terlalu ceria, alasan-alasannya yang selalu siap sedia, foto janggal itu, suara lemah ibunya di telepon. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Ia telah ditipu. Ibunya telah disakiti. Uang hasil keringatnya telah dinikmati oleh suaminya bersama wanita lain. Amarah itu kemudian memudar, menyisakan ketakutan yang paling murni. Ketakutan akan kondisi ibunya. Jika apa yang Wati katakan benar, seberapa parah keadaan ibunya saat ini? Apakah ibunya makan dengan benar? Apakah ibunya sakit? Gambaran ibunya yang sendirian dan kebingungan di pasar menghantuinya tanpa henti. Malam itu, Septi tidak tidur sedetik pun. Di tengah keheningan malam negeri orang, sebuah keputusan telah mengeras di dalam hatinya. Ia harus pulang. Bukan nanti, bukan bulan depan. Tapi sekarang juga. Keesokan harinya, dengan mata bengkak namun pikiran yang setajam pisau, Septi menyusun rencana. Ia tahu ia tidak bisa menunjukkan kecurigaannya. Ia harus tetap bersandiwara, untuk yang terakhir kalinya. Ia menelepon Irwan. Kali ini, ia memasang suara seramah mungkin, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia mengobrol ringan tentang pekerjaannya, tentang cuaca, lalu dengan nada sesantai mungkin, ia melancarkan serangannya. Mas, aku tiba-tiba kepikiran. Kalung emas ibu masih dipakai, kan? Jangan sampai hilang, ya. Itu berharga sekali buatku. Di seberang sana, Irwan tertawa ringan. Tawa yang kini terdengar memuakan di telinga Septi. Tentu saja, sayang. Ibu pakai setiap hari, kok. Tidak pernah dilepas. Justru kalung darimu itu yang membuat ibu selalu semangat. Kilauannya bikin ibu makin cantik. Jawab Irwan, suaranya lancar tanpa sedikit pun keraguan. Darah Septi terasa mendidih. Kebohongan yang begitu mulus. Itulah paku terakhir di peti mati kepercayaannya. Oh, syukurlah kalau begitu. Sampaikan salamku untuk ibu, ya, Mas. Ia menutup telepon sebelum suaranya bergetar karena amarah. Sekarang semuanya jelas. Tidak ada lagi keraguan. Langkah selanjutnya adalah yang paling sulit, meminta izin pada majikannya. Ia tidak mungkin mengatakan alasan yang sebenarnya. Ia pun mengarang sebuah cerita. Ia mengatakan bahwa ada urusan pembagian warisan tanah di kampung yang mengharuskannya pulang untuk menandatangani surat-surat penting. Ia memohon dengan sangat, menunjukkan raut wajah sedih, dan berjanji akan kembali secepatnya. Untungnya, majikannya yang melihat kinerjanya selama ini baik, memberinya izin selama 10 hari. Dengan izin di tangan, Septi segera menghubungi Wati, memintanya bantuan untuk memesankan tiket pesawat secara online. Ia mentransfer semua sisa tabungan daruratnya. Uang yang seharusnya untuk berjaga-jaga jika ia sakit, kini ia gunakan untuk membeli tiket demi mengobati luka hatinya. Saat Wati mengirimkan bukti pemesanan tiket, jantung Septi berdebar kencang. 3 hari lagi. Dalam 3 hari, ia akan pulang. 2 malam berikutnya terasa seperti selamanya. Septi berkemas dalam senyap, memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam tas ransel tuanya. Tidak ada oleh-oleh, tidak ada hadiah. Ia hanya membawa pulang hati yang hancur dan amarah yang siap meledak. Ia mengirim pesan singkat pada Wati, "Aku akan pulang hari Jumat. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Aku ingin memberi kejutan." Wati hanya membalas dengan emoji jempol. Akhirnya, hari kepulangan itu tiba. Perjalanan menuju bandara terasa kabur. Pikirannya dipenuhi berbagai skenario mengerikan. Bagaimana jika ia menemukan ibunya dalam kondisi sakit parah? Apa yang akan ia lakukan saat melihat wajah Irwan dan wanita itu? Di dalam pesawat yang terbang membelah awan, Septi tidak bisa tenang.
Ia bukan lagi Septi yang berangkat setengah tahun lalu, wanita naif yang penuh harapan. Ia kini adalah seorang wanita yang terluka, yang datang untuk mencari kebenaran dan menuntut keadilan. Perasaan rindu untuk pulang kini telah lenyap, digantikan oleh debaran cemas yang terasa seperti genderang perang. Setelah belasan jam perjalanan yang melelahkan, roda pesawat akhirnya menyentuh landasan pacu di Indonesia. Pengumuman dari pilot terdengar samar-samar di telinga Septi. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia sudah tiba di tanah air. Namun ini tidak terasa seperti sebuah kepulangan. Tidak ada rasa lega atau bahagia. Yang ada hanyalah perasaan tegang seolah ia akan melangkah masuk ke sebuah arena pertarungan. Ia memandang keluar jendela, melihat hamparan daratan negerinya sendiri, namun yang ia rasakan bukanlah kehangatan, melainkan hawa dingin dari sebuah kebenaran pahit yang sebentar lagi akan ia hadapi. Ia menarik napas dalam-dalam. Kejutan itu akan segera dimulai. Keluar dari bandara yang sejuk dan modern terasa seperti melompat ke dalam tungku api. Panas dan kelembapan udara tropis langsung menyergap Septi, membasahi keningnya dengan keringat. Udara yang dulu begitu ia rindukan, kini terasa menyesakkan. Ia menolak tawaran para sopir taksi yang riuh, memilih untuk berjalan sedikit ke pangkalan bus antar kota. Ia ingin merasakan kembali perjalanan darat itu, melewati kota-kota dan desa-desa yang dulu begitu akrab, sebagai cara untuk mempersiapkan hatinya. Selama 4 jam perjalanan di dalam bus yang penuh sesak, Septi hanya diam memandang keluar jendela. Sawah-sawah hijau, rumah-rumah penduduk, dan warung-warung kecil di pinggir jalan, semua tampak sama seperti saat ia tinggalkan, namun terasa begitu asing. Hatinya tidak lagi menjadi bagian dari pemandangan itu. Pikirannya melayang, berputar-putar antara amarah dan cemas. Secercah harapan kecil masih berkedip di sudut hatinya yang paling dalam. Sebuah harapan konyol bahwa Wati mungkin salah, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Namun, harapan itu terasa begitu rapuh, siap padam oleh hembusan angin kebenaran yang paling pelan sekalipun. Ketika bus akhirnya berhenti di terminal kecil kotanya, hari sudah beranjak sore. Dari sini, ia harus menaiki ojek untuk sampai ke desanya. Baru pulang, Mbak? Tanya tukang ojek ramah sambil melajukan motornya. Septi hanya mengangguk, tenggorokannya terasa tercekat. Saat motor memasuki jalan desanya yang familiar, beberapa tetangga yang sedang duduk-duduk di teras rumah menatapnya dengan heran. Ada yang melambaikan tangan, ada yang memanggil namanya dengan kaget. Septi? Loh, kapan pulang? Seru seorang ibu dari seberang jalan. Septi hanya tersenyum tipis dan mengangguk, tidak ingin berhenti untuk berbasa-basi. Namun, ia tidak bisa mengabaikan tatapan mereka. Tatapan yang bukan hanya berisi keterkejutan, tapi juga iba. Seolah mereka mengetahui sesuatu yang ia baru akan ketahui. Jantung Septi berdebar semakin kencang saat motor berbelok ke gang rumahnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat rumah peninggalan orang tuanya. Dan seketika, harapan kecil yang masih tersisa itu padam seluruhnya. Pagar bambu depannya sedikit miring, seolah akan roboh. Halaman yang dulu selalu bersih dan ditanami bunga oleh ibunya, kini ditumbuhi rumput liar yang tinggi. Dinding rumah yang dulu berwarna krem cerah kini tampak kusam, dengan bercak-bercak lumut di beberapa bagian. Cat di daun jendela sudah banyak yang mengelupas. Rumah itu tampak sakit, lelah, dan tak terawat. Sama sekali tidak seperti rumah bahagia yang selalu digambarkan Irwan di telepon. Setelah membayar ojek, Septi berdiri mematung di depan gerbang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia melangkah masuk, kakinya terasa berat seolah menginjak lumpur hisap. Pintu depan terkunci. Ia mengernyit. Ibunya tidak pernah mengunci pintu depan di sore hari. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, ia berjalan menyusuri sisi rumah, menuju pintu belakang. Pintu dapur yang terbuat dari kayu itu sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa mencium bau pengap campuran asap rokok basi dan sisa makanan yang tidak dibuang. Irwan tidak pernah merokok di dalam rumah. Itu adalah peraturannya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pelan pintu itu. Pemandangan di dalam dapur membuatnya mual. Piring-piring kotor menumpuk tinggi di tempat cucian, dikerubungi lalat. Sisa-sisa makanan berceceran di atas meja. Lantainya lengket dan kotor. Rumah ini bukan lagi surga kecilnya, melainkan sarang yang jorok. Dari ruang tengah, terdengar suara televisi yang menyala keras, menayangkan acara komedi dengan suara tawa penonton yang riuh. Namun, suara tawa itu tidak bisa menutupi suara lain. Suara yang membuat darah Septi serasa berhenti mengalir. Suara yang penuh dengan kebencian dan penghinaan. Itu adalah suara suaminya, Irwan. Septi melangkah tanpa suara, kakinya berjinjit di atas lantai yang kotor. Ia bersembunyi di balik dinding yang membatasi dapur dan ruang tengah.
Jantungnya berdentum begitu keras, hingga ia takut suaranya bisa terdengar. Ia mengintip dari celah dinding. Dan di sanalah, di ruang tengah itu, neraka pribadinya sedang berlangsung. Tapi sebelum ia bisa mencerna pemandangan yang ada di depannya, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih tajam, dan setiap katanya adalah belati yang mengiris hatinya hingga cabik. Cepat pel lantainya, dasar orang tua tidak berguna. Gerakanmu lambat sekali seperti siput. Kalau bukan karena uang dari anakmu yang bodoh itu, sudah kuusir kau dari sini. Jadi pembantu saja tidak becus. Kalimat itu menghantam Septi dengan kekuatan sebuah palu godam. Anakmu yang bodoh itu. Kata-kata itu bergema di dalam kepalanya, mematikan semua fungsi tubuhnya. Ia berdiri membeku, napasnya tertahan di tenggorokan. Rasa sakit yang ia rasakan melebihi apapun yang pernah ia bayangkan. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan. Ini adalah penghancuran total atas semua yang pernah ia anggap berharga. Cintanya, pengorbanannya, dan kehormatan ibunya. Di balik dinding itu, Septi yang naif telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita dengan hati yang telah menjadi batu. Setelah mendengar kalimat biadab itu, Septi memaksa matanya untuk melihat, untuk menjadi saksi atas kebenaran yang paling menyakitkan. Pemandangan di ruang tengah itu akan terpatri selamanya dalam ingatannya, sebuah lukisan hidup tentang kekejaman dan pengkhianatan. Di sana, di tengah ruangan, adalah ibunya. Ibu Imah yang dulu selalu ia banggakan karena kelembutan dan senyumnya, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya bungkuk, kurus kering hingga tulang-tulang di punggungnya tercetak jelas di balik daster lusuhnya. Rambutnya yang memutih tampak kusam dan acak-acakan. Dengan tangan gemetar, ia mendorong kain pel bolong di atas lantai, gerakannya begitu pelan dan penuh susah payah. Wajahnya menunduk, tatapannya kosong, seolah jiwa di dalam tubuh ringkih itu telah lama pergi. Ia tampak seperti seorang tahanan di rumahnya sendiri. Dan di atas sofa, duduklah sang raja dan ratu iblis. Irwan, suaminya, bertelanjang dada, perutnya sedikit membuncit, kulitnya bersih. Ia tampak sehat dan cukup gizi. Ia bersandar dengan malas sambil mengipasi dirinya dengan selembar koran. Di sampingnya, seorang wanita yang tidak ia kenal duduk dengan angkuh. Wanita itu, Ida, berdandan menor dengan lipstik merah menyala. Rambutnya dicat pirang, kontras dengan kulit sawo matangnya. Ia mengenakan celana pendek ketat dan kaos tanpa lengan, memamerkan tubuhnya tanpa rasa malu. Dan di sana, melingkar dengan indahnya di leher Ida yang jenjang, berkilauan di bawah cahaya lampu, adalah kalung emas berliontin bunga milik ibunya. Kalung peninggalan ayahnya. Kalung yang seharusnya menjaga ibunya. Kini, kalung itu menjadi hiasan bagi seorang pelacur, dipakai sambil menyaksikan penderitaan pemiliknya yang sah. Pemandangan itu sudah cukup untuk membuat darah Septi mendidih. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah percikan bensin yang menyulut api neraka di dalam dirinya. Irwan, yang sedang mengunyah sepotong paha ayam goreng, dengan santai melemparkan tulang yang sudah bersih ke lantai yang baru saja dipel oleh Ibu Imah. "Nih, bersihkan lagi. Jorok sekali pekerjaanmu," bentaknya tanpa menoleh. Ida tertawa melengking, suara yang memuakan. Ia menyendok sisa nasi dan lauk dari piringnya, lalu dengan sengaja menumpahkannya ke lantai, tidak jauh dari tempat tulang ayam tadi. "Nih, kalau kau lapar, makan saja sisa kami," katanya dengan nada mengejek yang luar biasa. Tawa mereka berdua meledak, mengisi ruangan yang pengap itu dengan suara kejahatan. Cukup. Semuanya sudah cukup. Septi tidak bisa lagi menahan diri. Namun, ia tidak berteriak. Tidak. Amarahnya terlalu besar untuk sebuah teriakan. Dengan langkah yang anehnya terasa tenang dan mantap, ia melangkah keluar dari persembunyiannya. Suara langkah kakinya yang pelan membuat Irwan dan Ida berhenti tertawa. Mereka menoleh ke arah sumber suara. Waktu seolah berhenti. Mata Irwan membelalak, mulutnya sedikit terbuka, paha ayam yang hendak ia gigit berhenti di udara. Wajah Ida berubah dari angkuh menjadi pucat pasi dalam sekejap. Mereka menatap Septi seolah melihat hantu. Septi tidak memedulikan mereka. Pandangannya lurus tertuju pada ibunya, yang juga telah berhenti mengepel dan kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca, campuran antara tidak percaya, lega, dan takut. Septi berjalan melewati mereka berdua, menghampiri tumpahan makanan di lantai. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia berjongkok, menyendok kembali nasi dan tulang belulang itu ke dalam piring dengan tangan kosong. Lalu, ia berdiri. Ia berjalan mendekati sofa. Irwan mulai sadar dari keterkejutannya. Septi, sayang, kapan kamu pulang? Ini tidak seperti yang kamu lihat. Gagapnya, mencoba berdiri,
mencoba mencari kebohongan baru. Septi tidak menjawab. Tatapannya dingin seperti es. Tanpa ekspresi, ia menumpahkan seluruh isi piring itu tepat di atas kepala Irwan. Nasi, sisa lauk, dan tulang ayam itu meluncur turun, mengotori rambut, wajah, dan tubuh telanjangnya. Irwan terkesiap, kaget dan jijik. "Apa yang kau lakukan?" "Hah?" teriak Irwan, amarahnya meledak. Saat itulah bendungan di dalam diri Septi pecah. "Apa yang aku lakukan?" balasnya berteriak, suaranya serak dan bergetar karena emosi yang meluap. "Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang kalian lakukan pada ibuku di rumahku?" Ida, yang sedari tadi hanya diam ketakutan, mencoba membela diri. "Aku tidak tahu apa-apa. Dia yang mengajakku ke sini." "Diam kau, pelacur!" bentak Septi, matanya yang menyala kini beralih pada Ida. "Lepaskan kalung itu. Itu bukan milikmu." Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Ruangan itu penuh dengan teriakan, makian, dan sangkalan. Irwan berusaha keras membela diri dengan berbagai kebohongan, namun semuanya terdengar konyol dan putus asa. Di tengah kekacauan itu, Ibu Imah, yang melihat putrinya kini ada di sisinya, menemukan kembali sedikit kekuatannya. Sambil menangis terseduh-seduh, ia akhirnya bersuara. "Dia jahat, Enduk, dia jahat. Setiap hari ibu disuruh bekerja. Uang kirimanmu tidak pernah diberikan pada ibu. Ibu sering tidak makan. Kalung itu, dia merampasnya dari leher ibu." Pengakuan lirih itu adalah puncaknya. Semua sangkalan Irwan menjadi tidak berarti. Septi menatap suaminya dengan tatapan penuh kebencian. Semua cinta yang pernah ia miliki untuk pria itu telah lenyap, berganti menjadi abu yang dingin. Ia tidak lagi melihat pria yang pernah ia nikahi, melainkan monster yang menjijikan. Emosinya tiba-tiba mereda, berganti menjadi ketenangan yang menakutkan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah pintu depan. Suaranya tidak lagi berteriak, melainkan rendah, dingin, dan tidak bisa dibantah. "Keluar." Irwan terdiam, menatapnya tidak percaya. "Aku bilang, keluar," ulang Septi, setiap kata diucapkannya dengan penekanan. "Bawa perempuan ini dan pergi dari rumahku. Sekarang juga. Jangan bawa apapun kecuali baju yang menempel di badan kalian." Perintahnya mutlak. Kekuatan kini telah berpindah tangan. Sang korban telah bangkit menjadi hakim yang akan menjatuhkan putusannya. Perintah Septi yang dingin dan mutlak itu menggantung di udara, lebih berat dari keheningan yang mencekam sesudahnya. Irwan menatapnya, keterkejutan di wajahnya perlahan berubah menjadi seringai mengejek. Ia seolah tidak percaya bahwa perempuan yang selama ini ia anggap lemah, penurut, dan mudah dibodohi, kini berani memberinya perintah. Ia tertawa, sebuah tawa serak yang kering dan penuh penghinaan. Tawa itu adalah usahanya untuk merebut kembali kendali, untuk menunjukkan bahwa Septi tidak punya kuasa apa-apa. "Keluar? Kau mengusirku?" katanya, melangkah maju satu langkah, mencoba mengintimidasi Septi dengan postur tubuhnya. Sisa-sisa nasi masih menempel di rambutnya. "Kau lupa ini rumah siapa? Aku suamimu. Aku kepala keluarga di sini. Seharusnya kau bersujud di kakiku, berterima kasih karena aku masih mau menampung ibumu yang tidak berguna ini." Itu adalah kesalahan fatal. Hinaan terakhir untuk ibunya adalah percikan api yang menyulut ledakan dahsyat. Septi tidak mundur. Sebaliknya, ia maju, tatapannya menyala-nyala. "Suami?" desisnya, suaranya bergetar karena amarah yang mencapai puncak. Suami macam apa yang membiarkan istrinya membanting tulang di negeri orang sementara dia bersenang-senang dengan pelacur? Suami macam apa yang menyiksa ibu mertuanya sendiri? "Kau bukan suamiku. Kau adalah iblis berwujud manusia. Dan ini bukan rumahmu, ini rumah orang tuaku. Kau hanya benalu yang menumpang hidup di sini." Tanpa pikir panjang, Septi meraih sapu ijuk yang tergeletak di sudut ruangan. Dengan sekuat tenaga, ia memukulkannya ke tubuh Irwan. Bukan lagi pukulan seorang istri, melainkan pukulan seorang anak yang membela ibunya, pukulan seorang wanita yang membalaskan harga dirinya. Pukulan pertama mendarat di punggungnya, lalu di lengannya, di kakinya. Irwan meraung kesakitan dan kaget, berusaha menangkis serangan membabi buta itu. Ida menjerit ngeri, beringsut di sofa, berusaha menjadi tidak terlihat. "Pergi. Pergi dari rumah ini sekarang juga," raung Septi di sela-sela pukulannya. Keributan itu menarik perhatian para tetangga. Satu persatu, pintu dan jendela di sekitar rumah terbuka. Beberapa orang yang paling berani mulai mendekat ke halaman rumah Septi, berbisik-bisik, mencoba mengintip apa yang sedang terjadi. Mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Septi, si buruh jahit pendiam yang kini menjadi TKW, sedang mengamuk layaknya singa betina yang terluka, menghajar suaminya yang selama ini mereka kenal sebagai pria ramah namun pemalas. Irwan, yang harga dirinya sebagai laki-laki tercabik-cabik karena dihajar dengan sapu di depan selingkuhannya dan mungkin di hadapan para tetangga, akhirnya melawan. Ia berhasil merebut sapu itu dari tangan Septi dan melemparnya ke samping. Ia mendorong Septi dengan keras, hingga istrinya itu jatuh terduduk di lantai. "Sudah gila kau, perempuan sialan," geramnya, mengangkat tangan hendak menampar. Namun, tamparan itu tidak pernah mendarat. Ibu Imah, yang sejak tadi hanya bisa menangis ketakutan, tiba-tiba bergerak. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, wanita tua itu bangkit dan memeluk kaki Irwan. "Jangan, Wan. Jangan sakiti anakku. Cukup sakiti ibu saja, jangan dia," pintanya dengan suara tersendat-sendat. Melihat ibunya bersujud di kaki monster itu, membela dirinya, adalah pemandangan yang menghancurkan sekaligus membangkitkan kekuatan baru dalam diri Septi. Ia bangkit berdiri, matanya tidak lagi menunjukkan amarah, melainkan sebuah kekosongan yang dingin. "Lepaskan ibuku," katanya dengan suara datar. Ia berjalan ke arah Ida yang masih gemetar di sofa. Tanpa peringatan, ia menjambak rambut pirang wanita itu, menariknya hingga Ida menjerit kesakitan. "Aku bilang lepaskan kalung itu." Septi menarik kalung itu dengan paksa. Rantainya putus. Liontin bunga itu kini kembali ke genggaman pemiliknya yang sah. Septi mendorong kepala Ida hingga terantuk sandaran sofa, lalu melemparkan wanita itu ke lantai. "Sekarang, kalian berdua pergi. Atau aku akan berteriak maling dan memanggil seluruh kampung untuk menghajar kalian," ancamnya. Suaranya mantap dan penuh keyakinan. Ancaman itu berhasil. Irwan tahu ia sudah kalah. Reputasinya sudah hancur. Dengan kasar ia menepis pelukan Ibu Imah, hingga wanita tua itu terhuyung. Ia menarik lengan Ida, menyeretnya berdiri. "Ayo pergi dari neraka ini," geramnya. Mereka berjalan menuju pintu depan, melewati Septi yang berdiri tegak seperti pilar. Sebelum melangkah keluar, Irwan berhenti dan menoleh. Tatapannya penuh dengan kebencian murni. Bukannya penyesalan, yang ada di sana adalah sumpah serapah. "Kau lihat saja, Septi," desisnya. "Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Tanpa uangmu, kau pikir kau bisa hidup? Kau akan membusuk di rumah ini bersama orang tua pikun itu. Dan lihat saja, suatu saat nanti, kau yang akan datang mengemis padaku, memohon agar aku mau kembali." Septi tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke mata Irwan, tatapan yang seolah berkata bahwa semua ancamannya tidak berarti apa-apa. Setelah Irwan dan Ida menghilang di ujung gang, ditelan tatapan para tetangga yang penuh tanda tanya, Septi akhirnya mengunci pintu depan. Ia bersandar di pintu, seluruh kekuatan yang tadi menopangnya seolah menguap begitu saja. Kakinya lemas. Ia merosot ke lantai, terisak tanpa suara. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran yang tak terkira. Ia merasakan sebuah sentuhan lembut di bahunya. Ibu Imah berlutut di sampingnya, mengusap punggungnya dengan tangan yang masih gemetar. "Sudah, Enduk, sudah. Yang penting kamu sudah pulang," bisik ibunya. Septi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia memeluk tubuh kurus ibunya dengan erat. Pelukan yang syarat dengan rasa bersalah, penyesalan, dan amarah. "Maafkan Septi, Bu. Maafkan Septi. Gara-gara Septi, ibu jadi seperti ini." Ibu Imah menggeleng pelan di dalam pelukan itu. "Bukan salahmu, Enduk. Bukan salahmu." Mereka berdua menangis bersama di lantai yang kotor itu, di tengah rumah yang berantakan, mencoba saling menguatkan di atas puing-puing kepercayaan yang telah dihancurkan. Setelah tangisnya sedikit mereda, Septi melepaskan pelukannya. Ia menatap wajah ibunya lekat-lekat, menyeka air mata di pipi keriput itu. Ia menggenggam liontin bunga di tangannya. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, sebuah benih baru mulai tumbuh. Benih dendam. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga sang ibu dan berbisik, suara yang hanya bisa mereka berdua dengar. "Tidak, Mas Irwan. Bukan aku yang akan mengemis," bisiknya pada angin, pada ibunya, dan pada dirinya sendiri. "Lihat saja pembalasanku." Matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah jendela yang kotor, sinarnya menyoroti partikel-partikel debu yang berterbangan di udara. Malam telah berlalu dalam kebisuan yang berat. Septi tidak tidur. Ia menghabiskan malam dengan membersihkan rumah, menggosok lantai hingga bersih, membuang semua sampah. Seolah dengan membersihkan kotoran fisik ia bisa ikut membersihkan luka di hatinya. Ibu Imah tertidur di kamarnya setelah Septi memaksanya minum segelas susu hangat dan menemaninya hingga terlelap.
Melihat wajah damai ibunya saat tidur adalah satu-satunya hal yang memberi Septi kekuatan. Pagi itu, saat ibunya terbangun, Septi sudah menyiapkan semangkuk bubur hangat dan segelas air teh. Tidak ada percakapan tentang kejadian semalam. Seolah ada kesepakatan tak terucap di antara mereka untuk tidak membahasnya dulu. Fokus utama Septi saat ini adalah kesehatan ibunya. Setelah sarapan, kita ke puskesmas ya, Bu. Kita periksa kesehatan ibu, kata Septi lembut sambil menyuapi ibunya. Ibu Imah hanya mengangguk patuh. Di puskesmas desa, dokter yang memeriksa Ibu Imah menatap Septi dengan tatapan prihatin. Hasil pemeriksaan menunjukkan Ibu Imah mengalami malnutrisi parah dan dehidrasi. Tekanan darahnya sangat rendah. Ada beberapa luka lebam kecil di lengannya yang ia coba sembunyikan, yang menurutnya karena sering terbentur, namun dokter dan Septi tahu itu adalah bekas cengkraman kasar. Ibu Anda harus banyak istirahat dan makan makanan bergizi. Kondisinya sangat lemah. Saya akan berikan beberapa vitamin dan suplemen penambah darah, kata dokter itu, sambil menulis resep. Setiap kata dari dokter adalah bukti baru dari kejahatan Irwan, menambah bara api di dalam dada Septi. Setelah dari puskesmas, Septi tidak langsung pulang. Ia menitipkan ibunya sebentar di rumah Wati, sahabatnya. Tolong jaga ibu sebentar, Wat, ada yang harus aku urus. Pintanya, Wati, yang sudah mendengar semua ceritanya, mengangguk setuju dengan tatapan penuh simpati. Urus saja sampai selesai, Sep. Ibumu aman di sini. Tujuan Septi selanjutnya adalah sebuah kantor kecil di kota kecamatan. Kantor bantuan hukum. Ia sadar ia tidak bisa melawan Irwan sendirian. Ia butuh kekuatan hukum di pihaknya. Dengan membawa buku nikah dan KTP, ia menceritakan semua kejadiannya pada seorang pengacara muda yang bertugas di sana. Ia menceritakan tentang kepergiannya menjadi TKW, uang yang ia kirim setiap bulan, perlakuan Irwan pada ibunya, perselingkuhannya, hingga pengusiran yang ia lakukan semalam. Ia juga menunjukkan bukti transfer uang yang selalu ia simpan fotonya di ponsel. Pengacara itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Ini kasus yang kuat, kata pengacara itu setelah Septi selesai bercerita. Kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan penelantaran istri dan orang tua, serta penggelapan dana. Uang yang Anda kirim seharusnya menjadi harta bersama, tapi ia menggunakannya untuk kepentingan pribadi dengan selingkuhannya. Kita bisa menuntut itu kembali. Penjelasan itu memberikan secercah harapan. Septi merasa tidak lagi berjuang sendirian. Namun, untuk menuntut uangnya kembali, ia harus tahu kemana saja uang itu pergi. Disinilah peran Wati menjadi krusial. Sore itu, sambil menemani ibunya beristirahat di rumah Wati, Septi bertanya, Wat, apa kamu tahu perempuan bernama Ida itu? Dan apa kamu tahu Irwan pakai uangku untuk apa saja? Wati menghela napas. Semua orang di desa ini tahu, Sep. Maaf kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ida itu janda dari desa sebelah. Reputasinya memang tidak bagus. Soal uangmu, semua orang juga lihat. Irwan sering sekali mentraktir teman-temannya di warung kopi. Dia juga merenovasi motornya jadi lebih gagah. Dan yang paling besar, aku dengar dari suamiku, Irwan sedang dalam proses membeli sebuah ruko di pinggir jalan raya. Katanya uang mukanya sudah dibayar lunas pakai kirimanmu. Rencananya, ruko itu akan dijadikan warung makan yang dikelola oleh si Ida. Informasi itu bagai petir di siang bolong. Jadi, bukan hanya untuk foya-foya, uang hasil cucuran keringatnya, uang yang seharusnya untuk membayar utang dan membahagiakan ibunya, justru akan digunakan untuk membangun masa depan suaminya dengan wanita lain. Amarahnya kembali tersulut, namun kali ini bukan amarah buta, melainkan amarah yang dingin dan penuh perhitungan. Sebuah ide gila tapi brilian mulai terbentuk di kepalanya. Ruko siapa yang mau dia beli? Apa kamu tahu? Tanya Septi mendesak. Tentu saja tahu. Itu ruko milik Pak Karto, Juragan Singkong. Suamiku kenal baik dengannya. Malam itu, Septi kembali tidak bisa tidur. Pikirannya bekerja keras. Ia menghubungi mantan majikannya di luar negeri, menceritakan sebagian masalahnya dan memohon pinjaman. Majikannya yang baik hati, setelah mendengar ceritanya, setuju untuk meminjamkan sejumlah uang tanpa bunga, yang bisa ia cicil setelah urusannya selesai. Ditambah dengan sisa tabungan rahasianya, jumlahnya cukup. Keesokan paginya, ditemani oleh suami Wati, Septi mendatangi rumah Pak Karto. Ia menjelaskan situasinya secara jujur. Ia menceritakan bahwa uang muka yang dibayarkan Irwan adalah uang miliknya. Ia kemudian mengajukan penawaran yang tidak bisa ditolak. Pak, saya akan membeli ruko ini. Bukan hanya melunasi sisa pembayarannya, tapi saya akan membelinya secara tunai, lunas hari ini juga.
Harganya saya naikkan sedikit dari penawaran Irwan. Pak Karto, yang pada dasarnya adalah seorang pebisnis, tentu lebih memilih pembayaran tunai yang pasti daripada cicilan yang belum jelas. Setelah berdiskusi dan merasa simpati pada nasib Septi, ia setuju. Siang itu juga, di hadapan notaris, surat jual beli ruko itu ditandatangani. Ruko itu kini resmi menjadi miliknya. Atas nama Septi. 2 hari kemudian, Irwan dan Ida datang dengan angkuh ke rumah Pak Karto. Mereka datang dengan sepeda motor yang sudah dimodifikasi, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah mereka penuh dengan senyum kemenangan, siap untuk membayar cicilan pertama dan mengambil kunci ruko impian mereka. Selamat siang, Pak Karto. Kami datang untuk melunasi cicilan pertama ruko kami, kata Irwan dengan nada sombong, meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Pak Karto menatap mereka dengan ekspresi datar. Ia mendorong kembali amplop itu. Maaf, Mas Irwan. Ada sedikit perubahan rencana. Irwan mengernyit. Perubahan rencana bagaimana, Pak? Ruko itu sudah lunas. Sudah laku terjual. Wajah Irwan dan Ida langsung berubah. Laku? Bagaimana bisa? Bukankah saya sudah membayar uang mukanya? Ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Siapa yang berani membelinya? Seru Irwan, suaranya meninggi. Pak Karto menatap lurus ke mata Irwan, lalu menjawab dengan suara tenang yang menghancurkan seluruh dunia Irwan. Ruko itu sudah dibeli lunas 2 hari yang lalu. Oleh istri Anda. Atas nama Ibu Septi. Senyum kemenangan di wajah Irwan dan Ida membeku, lalu perlahan runtuh menjadi ekspresi syok dan tidak percaya. Wajah Irwan pucat pasi, seolah semua darah telah tersedot dari tubuhnya. Ia menatap Pak Karto, lalu Ida, lalu kembali ke Pak Karto, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Karma pertamanya telah datang. Dan rasanya, lebih menyakitkan dari 1000 pukulan sapu ijuk. Berita tentang Septi yang merebut ruko dari tangan Irwan menyebar di desa lebih cepat dari api di musim kemarau. Cerita itu menjadi buah bibir di setiap sudut, dari warung kopi hingga arisan ibu-ibu. Ada yang berdecak kagum pada keberanian Septi, ada pula yang mencibir Irwan habis-habisan. Pria itu, yang tadinya angkuh dan gemar pamer, kini menjadi bahan tertawaan. Reputasinya hancur berkeping-keping. Ia dan Ida menjadi paria, dihindari dan dicemooh kemanapun mereka pergi. Ida, yang hanya menginginkan hidup enak, tidak tahan dengan situasi itu. Tanpa uang dari Septi, Irwan hanyalah seorang pengangguran pemalas dengan utang di mana-mana. Seminggu setelah insiden ruko, Ida pergi meninggalkannya begitu saja, membawa serta beberapa barang Irwan yang masih bisa dijual. Irwan kini benar-benar sendirian, terpuruk dalam kehinaan dan kemiskinan. Sementara Irwan mulai merasakan buah pahit dari perbuatannya, Septi justru sibuk menanam benih masa depannya. Ruko yang berhasil ia dapatkan tidak ia biarkan kosong. Dengan sisa uang pinjaman dan tabungannya, ia merenovasi tempat itu. Bukan menjadi warung makan biasa seperti rencana Irwan, melainkan sebuah usaha catering masakan rumahan. Ia menamainya Dapur Ibu Imah. Baginya, nama itu adalah sebuah penghormatan, sebuah pernyataan bahwa semua ini ia lakukan demi ibunya. Ibu Imah, yang kesehatannya perlahan pulih berkat perawatan dan kasih sayang Septi, seolah menemukan kembali gairah hidupnya. Dapur yang bersih dan lengkap di ruko itu menjadi dunianya. Ia mengeluarkan semua resep-resep warisan nenek moyang yang selama ini tersimpan di kepalanya. Tangannya yang dulu gemetar saat memegang kain pel, kini kembali cekatan mengulek bumbu, meracik rempah, dan menciptakan hidangan-hidangan yang aromanya mampu menggugah selera siapa saja. Septi bertugas mengurus manajemen, pemasaran, dan pengantaran. Ia belajar dengan cepat, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usahanya. Setiap hari, ia memotret masakan ibunya yang menggoda selera dan mengunggahnya secara online. Awalnya, pesanan hanya datang dari para tetangga yang merasa simpati dan penasaran. Mereka memesan nasi kotak untuk acara syukuran kecil atau sekadar lauk untuk makan siang. Namun, sekali mereka mencicipi masakan dari dapur Ibu Imah, mereka tidak bisa berhenti. Rasa masakannya jujur, otentik, dan lezatnya tak main-main. Bumbu rendangnya meresap sempurna, opor ayamnya gurih dan lembut, sambal terasinya pedasnya pas. Dari mulut ke mulut, reputasi dapur Ibu Imah menyebar. Pesanan mulai berdatangan dari kantor-kantor di kota kecamatan, lalu dari sekolah-sekolah, bahkan untuk acara pernikahan. Dalam waktu 6 bulan, usaha catering itu melesat. Septi harus merekrut beberapa ibu-ibu tetangga untuk membantu di dapur dan bagian pengantaran. Ruko itu kini selalu ramai, penuh dengan aroma masakan yang harum dan tawa ceria para pekerjanya. Ibu Imah menjadi ratu di dapurnya.
Ia tidak lagi terlihat seperti wanita tua yang ringkih dan menyedihkan. Punggungnya kembali tegap, pipinya berisi, dan matanya selalu berbinar-binar saat melihat orang-orang menikmati masakannya. Ia menemukan kembali harga dirinya di antara wajan dan panci. Ia bukan lagi beban, melainkan sumber dari kesuksesan putrinya. Di sisi lain, kehidupan Irwan terjun bebas ke titik terendah. Ditinggal Ida dan dijauhi semua orang, ia terpaksa menjual motor kesayangannya untuk menyambung hidup dan membayar sebagian kecil utangnya pada rentenir baru. Uang itu habis dalam sekejap. Tanpa keahlian apapun dan dengan reputasi yang buruk, tidak ada yang mau memberinya pekerjaan. Ia mencoba melamar menjadi penjaga toko, ditolak. Ia mencoba menjadi tukang ojek, tidak ada yang mau naik motornya. Akhirnya, dengan terpaksa, ia mengambil satu-satunya pekerjaan yang tersisa bagi orang sepertinya. Menjadi kuli bangunan serabutan di sebuah proyek besar di pinggir jalan raya. Pekerjaan yang berat dan kasar dengan upah harian yang pas-pasan. Suatu siang yang terik, debu beterbangan ditiup angin panas. Irwan sedang beristirahat di bawah pohon, memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Kausnya basah oleh keringat, tubuhnya legam terbakar matahari, dan tangannya melepuh karena mengangkat adukan semen. Tiba-tiba, sebuah mobil box baru berhenti tepat di seberang jalan. Di sisi mobil itu, tertulis dengan jelas, Dapur Ibu Imah, Catering Lezat, harga bersahabat, lengkap dengan nomor telepon. Jantung Irwan serasa berhenti berdetak. Itu adalah ruko yang seharusnya menjadi miliknya. Pintu ruko terbuka. Dari dalam, keluar Septi. Istrinya, atau lebih tepatnya, mantan istrinya. Penampilannya sangat berbeda. Ia mengenakan blus yang rapi dan jilbab yang modis. Wajahnya bersih dan cerah, memancarkan aura percaya diri. Ia tidak lagi terlihat seperti buruh jahit yang kuyu atau TKW yang kelelahan. Ia terlihat seperti seorang pengusaha sukses. Ia sedang tertawa, berbicara di telepon sambil memberi arahan pada salah satu pekerjanya yang menurunkan bahan makanan dari mobil. Kemudian, pintu ruko terbuka lagi. Ibu Imah keluar, menyusul Septi. Wanita tua itu mengenakan daster batik yang bersih dan bagus. Rambutnya disanggul rapi. Ia tersenyum lebar sambil membawa segelas minuman untuk Septi. Mereka berdiri di sana sejenak, ibu dan anak, tertawa bersama di bawah papan nama usaha mereka. Mereka tampak begitu bahagia, begitu damai, begitu utuh. Saat itulah, mata Septi tanpa sengaja melirik ke seberang jalan. Pandangannya bertemu langsung dengan mata Irwan. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, mereka saling menatap. Septi tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada benci, tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah tatapan datar, seolah ia sedang melihat orang asing, seonggok debu jalanan yang tak berarti. Kemudian, ia memalingkan wajahnya, kembali tertawa dan berbincang dengan ibunya, seolah Irwan tidak pernah ada. Bagi Irwan, tatapan dingin itu lebih menyakitkan daripada ribuan pukulan. Di saat itulah ia menyadari segalanya. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri dan uangnya. Ia telah kehilangan sebuah keluarga, sebuah masa depan, dan rasa hormat. Ia melihat kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya, kini berdiri kokoh di seberang jalan, dibangun di atas puing-puing pengkhianatannya. Mandor proyek meneriakkan namanya, menyuruhnya kembali bekerja. Dengan langkah gontai dan jiwa yang hancur, Irwan bangkit, kembali mengangkat cangkulnya. Karma itu telah datang, bukan dalam bentuk hukuman fisik, melainkan dalam bentuk kesadaran pahit yang akan menyiksanya seumur hidup. Proses perceraian berjalan lancar tanpa hambatan. Irwan tidak pernah muncul di persidangan. Ia terlalu malu, terlalu hancur untuk menunjukkan wajahnya. Hakim akhirnya mengetuk palu, mengabulkan semua tuntutan Septi. Hak asuh dan hak waris rumah jatuh sepenuhnya ke tangan Septi. Pengadilan juga memutuskan bahwa Irwan harus mengembalikan sejumlah uang yang telah ia salahgunakan, meskipun Septi tahu ia tidak akan pernah melihat uang itu lagi. Baginya, itu tidak penting. Yang terpenting adalah ia sudah bebas. Surat cerai resmi di tangannya terasa seperti sebuah deklarasi kemerdekaan. Kisah Septi menjadi legenda di desanya, bahkan menyebar ke kota-kota tetangga. Kisah tentang seorang TKW yang dikhianati lalu bangkit dari keterpurukan untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ia menjadi simbol kekuatan dan inspirasi bagi banyak wanita. Dapur Ibu Imah semakin besar. Ia membuka cabang kecil di kota kecamatan dan melayani pesanan hingga keluar daerah. Namun, kesuksesan tidak membuatnya lupa diri. Ia masih Septi yang sederhana, yang setiap pagi masih menyempatkan diri menyuapi ibunya sarapan. Dengan keuntungan usahanya yang semakin besar, Septi melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia membeli sebidang tanah di sebelah rumahnya,
dan mendirikan sebuah bangunan kecil. Bangunan itu ia jadikan Rumah Singgah Pelita Hati, sebuah yayasan kecil yang ia dedikasikan untuk dua tujuan. Memberikan pelatihan keterampilan bagi para mantan pekerja migran agar bisa mandiri di negeri sendiri, dan menjadi tempat penampungan sementara bagi para lansia yang ditelantarkan oleh keluarga mereka. Ia tidak ingin ada lagi wanita yang harus mengalami nasib sepertinya, atau ada lagi orang tua yang harus menderita seperti ibunya. Septi tidak lagi hanya mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, ia kini membagikan cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, nasib Irwan mencapai babak akhirnya yang tragis. Terlilit utang yang semakin menumpuk pada rentenir yang lebih kejam, ia tidak lagi bisa bertahan. Para penagih utang mulai menerornya di tempat kerja, di indekosnya yang sempit, membuatnya kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Suatu malam, tanpa pamit pada siapapun, ia kabur dari desa. Lenyap seperti ditelan bumi. Beberapa bulan kemudian, seorang teman suaminya Wati yang bekerja sebagai sopir truk antar kota, tanpa sengaja melihatnya. Irwan berada di sebuah terminal bus di kota besar yang jauh. Pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal, dan tatapannya kosong. Ia menjadi seorang gelandangan, mengais sisa makanan dari warung-warung untuk bertahan hidup. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Ia menjadi hantu dari masa lalunya sendiri, sebuah cerita peringatan yang dilupakan semua orang. Suatu sore yang cerah, Septi dan Ibu Imah sedang duduk di teras restoran mereka yang kini sudah besar dan ramai. Seorang wartawan dari koran lokal datang untuk menulis artikel tentang kisah suksesnya. Mereka duduk bersama, mengobrol santai ditemani teh hangat dan pisang goreng buatan Ibu Imah. Wartawan itu sangat terkesan dengan perjalanan hidup Septi. Setelah semua yang Anda lalui, pengkhianatan, rasa sakit, apa yang menjadi kekuatan terbesar Anda untuk bisa bangkit sekuat ini, Bu Septi? Tanya wartawan itu di akhir wawancara. Septi terdiam sejenak. Ia tidak menatap wartawan itu. Pandangannya beralih pada wanita yang duduk di sampingnya. Ia meraih tangan ibunya yang kini sudah kembali berisi, tangan yang telah memasak ribuan hidangan lezat. Ia menatap mata ibunya yang kini selalu bersinar penuh kebahagiaan dan kedamaian. Senyum tulus terukir di bibir Septi. Kekuatan terbesar saya, jawabnya lembut, suaranya terdengar jelas di antara riuh rendah suara pengunjung restoran. Doa dan senyum ibu saya. Dulu, saya pikir balas dendam terbaik adalah dengan membuatnya menderita. Tapi saya salah. Ia menghela napas, pandangannya menerawang ke arah langit senja yang berwarna keemasan. Balas dendam terbaik saya adalah dengan menjadi bahagia. Dan melihat ibu saya bisa tersenyum lagi setiap hari, hidup dengan terhormat dan damai di masa tuanya, itulah kemenangan terbesar saya. Membahagiakannya adalah pembalasan saya yang paling sempurna. Ibu Imah tersenyum, matanya berkaca-kaca karena haru. Ia mengeratkan genggaman tangannya pada tangan putrinya. Mereka berdua duduk di sana, menatap matahari yang perlahan terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna-warna yang indah. Masa lalu yang kelam telah terbayar lunas, bukan dengan kebencian, melainkan dengan masa depan gemilang yang mereka bangun bersama. Matahari telah terbit kembali untuk ibu, dan sinarnya kini menerangi jalan bagi banyak orang. 5 tahun telah berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus saksi bisu dari sebuah transformasi luar biasa. Di sebuah hotel bintang 5 yang megah di ibu kota provinsi, ratusan pasang mata tertuju pada satu sosok perempuan di atas panggung. Perempuan itu adalah Septi. Ia berdiri tegak di bawah sorotan lampu, menggenggam sebuah piala kristal yang berkilauan. Ia baru saja dinobatkan sebagai pengusaha wanita inspiratif tahun ini, sebuah penghargaan bergengsi yang mengakui pertumbuhan bisnis dan dampak sosialnya. Dapur Ibu Imah tidak lagi hanya sebuah usaha catering lokal. Kini, ia telah menjadi sebuah merek, sebuah jaminan kualitas. 4 cabang restoran telah berdiri di kota-kota yang berbeda, masing-masing menyajikan cita rasa otentik masakan rumahan yang sama. Produk bumbu instan dengan resep rahasia Ibu Imah kini bisa ditemukan di rak-rak supermarket di seluruh provinsi. Septi, perempuan yang dulu berangkat dari desa dengan hati hancur dan harapan tipis, kini adalah seorang CEO yang dihormati, seorang pemimpin yang menciptakan ratusan lapangan kerja. Dalam pidatonya, ia tidak berbicara banyak tentang strategi bisnis atau angka keuntungan. Ia justru menceritakan tentang tangan ibunya yang keriput, tentang aroma rempah di dapur sederhana, dan tentang kekuatan yang bisa lahir dari titik terendah dalam hidup. Kesuksesan sejati, katanya dengan suara yang tenang dan mantap, bukan tentang seberapa tinggi kita bisa mendaki setelah kita berhasil, tapi tentang seberapa kuat kita bisa bangkit setiap kali kita jatuh. Dan yang terpenting, jangan pernah lupa pada akar yang menopang kita untuk berdiri. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, namun pikiran Septi sudah berada di tempat lain. Baginya,
Piala kristal di tangannya terasa dingin. Penghargaan sejatinya terasa jauh lebih hangat, dan berada di kampung halamannya. Keesokan harinya, setelah menempuh perjalanan panjang, ia tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia mengarahkan mobilnya ke rumah singgah pelita hati. Yayasan kecil itu kini telah berkembang pesat. Bangunannya lebih luas, halamannya asri, dan suasananya selalu penuh dengan kegiatan. Di ruang depan, beberapa perempuan mantan pekerja migran sedang sibuk dengan mesin jahit, mengerjakan pesanan seragam untuk sebuah sekolah lokal. Mereka adalah angkatan ketiga yang dilatih di sana. Salah satunya, seorang ibu bernama Anissa, menyambut Septi dengan senyum lebar. Dulu, Anissa pulang dari luar negeri dalam keadaan depresi dan tanpa tabungan. Kini, berkat pelatihan dan modal awal dari yayasan, ia sudah punya usaha konveksi kecil miliknya sendiri. Di teras belakang, beberapa lansia sedang duduk bercengkrama sambil menikmati teh hangat dan ubi rebus. Di antara mereka ada Pak Jaya, seorang kakek yang dulu ditemukan Wati sedang hidup sebatang kara di gubuk tuanya. Kini, ia tampak sehat, rapi, dan matanya tidak lagi kosong. Ia sedang asyik mengajari seorang anak dari desa sebelah cara membuat layang-layang. Melihat mereka semua, melihat kehidupan yang kembali tumbuh di tempat ini, itulah penghargaan yang sesungguhnya bagi Septi. Ini adalah kebun yang ia tanam dari air matanya sendiri, dan kini bunga-bunganya bermekaran dengan indah. Ia menghabiskan sisa sore di sana, mendengarkan cerita, berbagi tawa, dan merasakan kehangatan sebuah komunitas yang ia bangun dari nol. Pada saat yang hampir bersamaan, di sudut lain dunia yang terasa begitu jauh, sesosok pria kurus dengan pakaian compang-camping turun dari sebuah truk pengangkut pasir di perbatasan kota kecamatan. Pria itu adalah Irwan. Wajahnya legam terbakar matahari, rambutnya gondrong tak terurus, dan janggut tipis menutupi sebagian pipinya yang tirus. 5 tahun hidup di jalanan telah merenggut semua sisa kemanusiaannya. Ia telah menjadi bayangan, hidup dari belas kasihan orang, tidur di emperan toko, dan terus-menerus melarikan diri dari hantu utang dan masa lalunya. Sebuah kerinduan yang samar dan menyakitkan, kerinduan akan sesuatu yang bahkan ia tidak tahu apa, telah membawanya kembali ke tempat ini. Ia berjalan gontai tanpa tujuan, matanya menatap nanar ke sekeliling. Banyak yang telah berubah. Jalanan lebih ramai, bangunan lebih banyak. Kemudian, matanya terpaku pada sesuatu yang menjulang tinggi di pinggir jalan raya. Sebuah papan reklame besar. Di papan itu, terpampang wajah seorang wanita yang tersenyum hangat. Di sampingnya ada logo, Dapur Ibu Imah. Wanita itu adalah Septi. Di bawahnya tertulis, dari dapur rumahan, untuk hati setiap keluarga. Irwan membeku. Napasnya tercekat. Ia membaca tulisan itu berulang kali, otaknya yang sudah tumpul mencoba mencerna informasi tersebut. Ia menyeberang jalan seperti orang linglung, mendekati sebuah warung koran. Matanya liar mencari. Dan ia menemukannya. Sebuah majalah wanita dengan sampul depan wajah Septi. Septiani Dewi, membangun imperium kuliner dari luka pengkhianatan. Dengan tangan gemetar, ia memegang majalah itu. Ia tidak perlu membacanya. Gambar-gambar di dalamnya sudah cukup menceritakan segalanya. Foto restoran yang mewah dan ramai. Foto Septi menerima penghargaan. Foto bangunan, rumah singgah pelita hati, yang asri. Foto Ibu Imah yang duduk tersenyum bahagia di kursi goyang, tampak sehat dan terhormat. Saat itulah, karma terakhir menghantamnya. Bukan lagi kemiskinan. Bukan lagi kelaparan. Melainkan sebuah kesadaran yang menghancurkan. Ia sadar bahwa ia tidak hanya membuang seorang istri yang baik. Ia telah membuang seorang calon ratu. Perempuan yang ia siksa, ia hina, dan ia anggap bodoh, ternyata memiliki kekuatan untuk membangun sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu seharusnya bisa menjadi miliknya. Kebahagiaan, kekayaan, kehormatan, semua itu pernah ada dalam genggamannya, dan ia menukarnya dengan kesenangan sesaat bersama seorang pelacur dan beberapa potong ayam goreng. Sebuah penyesalan yang begitu besar dan tak tertanggungkan menghantam jiwanya, membuatnya limbung. Ia tertawa, tawa serak yang terdengar seperti tangisan orang gila. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh. Ia menjatuhkan majalah itu, berbalik badan, dan berjalan pergi. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan raya yang panas, menjauh dari kota itu, menjauh dari kehidupan yang telah ia sia-siakan. Ia tidak lagi lari dari penagih utang, ia lari dari bayangannya sendiri. Dan kali ini, ia benar-benar lenyap, menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam sebuah kisah sukses yang gemilang. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, cahayanya yang lembut menyinari halaman rumah Septi yang kini telah direnovasi total. Rumah itu menjadi lebih luas, indah,
dan nyaman, namun tetap mempertahankan kehangatannya yang dulu. Di taman belakang, di antara pohon-pohon mangga dan rambutan, Septi duduk di ayunan kayu bersama Ibu Imah. Mereka berdua diam, menikmati semilir angin malam dan suara jangkrik. Ibu Imah kini sudah tidak sekuat dulu. Jalannya sudah sedikit melambat, dan ia tidak lagi memasak setiap hari. Perannya kini adalah sebagai penjaga kualitas rasa dan sumber inspirasi utama. "Bapakmu pasti sangat bangga melihatmu sekarang, Enduk," kata Ibu Imah pelan, memecah keheningan. Tangannya yang keriput mengusap lembut punggung tangan Septi. Septi tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu sang ibu. Semua ini juga karena doa dan resep-resep andalan ibu. Mereka kembali terdiam sejenak. Septi memandang ke sekelilingnya. Rumah yang damai, usaha yang mapan, komunitas yang ia bantu, dan yang terpenting, ibunya yang sehat dan bahagia di sisinya. Ia telah mendapatkan kembali semua yang telah direnggut darinya, bahkan jauh lebih banyak. Ia sadar, perjalanan hidupnya yang menyakitkan telah memberinya pelajaran yang paling berharga. Luka pengkhianatan memang telah menghancurkannya. Tetapi dari puing-puing kehancuran itu, ia membangun kembali hidupnya menjadi sebuah istana yang lebih megah. Istana yang pondasinya bukan lagi cinta buta pada seorang pria, melainkan cinta tanpa syarat pada ibunya dan cinta pada dirinya sendiri. Ia telah menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Bukan piala kristal atau saldo di rekening bank, melainkan kedamaian hati saat melihat senyum ibunya di bawah sinar rembulan. Itulah akhir dari segalanya, dan juga awal dari kebahagiaan yang abadi. 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 Kebahagiaan yang abadi.